menyiapkan jumlah sampahnya. Yang ketiga, Pemda harus menyiapkan akses jalan ke TPA-nya. Yang keempat, Pemda harus menyiapkan air bersihnya. Air bersihnya. Nah, yang kelimanya, Pemda harus menyiapkan lahan minimal 5 hektar sampai dengan 7 hektar yang akan dibangun oleh pihak dan antara nanti. Nah, sementara kita sampai dengan akhir Desember terus pematangan dalam rangka persiapan tahun 2026 informasinya, ya, itu akan dilaksanakan pembangunan. Kita masih intens dan mungkin nanti akhir bulan ini juga kita masih diundang terkait ini. Jadi minta doanya kepada teman-teman wartawan yang sangat kami hormati supaya program ini bisa terlaksana, bisa berjalan dan ini meringankan beban kita semua. Betul. Dari Bang Adi. Oke ya. Satu. Ya, kasih. Yang kedua, kau bertangger, makanya saya turun. Saya langsung deketin dia. Ternyata bukan. Iya, oh ini pencegahan. Ya, mitigasi. Makasih. Programnya nanti disampaikan ya, programnya. Tapi yang jelas ya, bahwa hal ini ya, masukan dari teman-teman wartawan segera akan kami tindak lanjuti. Yang pertama, kita akan sosialisasikan melalui media program-program yang harus dijalankan oleh para kepala sekolah, para guru, supaya sosialisasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswinya yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang, baik itu SD dan SMP. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa waktu lalu kami juga sudah saya sampaikan kepada guru-guru yang melaksanakan pelatihan di Serang terhadap persoalan ini juga. Jangan sampai terjadi. Artinya guru-guru itu, kepala sekolah harus undang juga komite di sekolahnya. Komite harus undang juga para orang tua, siswa-siswi, menyampaikan supaya perilaku anak-anak ini yang di rumah maupun di sekolah harus yang pertama diawasi oleh orang tuanya, di sekolah oleh gurunya. Yang kedua adalah sebaiknya setelah dia sekolah belajar formal, ada waktu lakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kepada anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, supaya tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang di luar dari kemampuan pengendalian sekolah maupun orang tua. Nah, yang terakhirnya kepada anak didik kita harus secara terus-menerus disampaikan bahwa baiknya kita sekolah untuk mereka, untuk kecerdasan, untuk pintar. Jeleknya bullying ini akan menjadi dampak negatif kepada mereka pribadi, keluarganya maupun juga kepada mereka. Itu kita kumandangkan terus, ya. Oke? Udah, lama dulu. Di Bogor. Nama siapa? Nabila. Gus. Ini Pak Sikris dicatat ya. Ya, oke. Nanti dicatat. Ya, oke. Dalam hal penanggulangan banjir di Kabupaten supaya rekan-rekan pres sejahtera hidupnya honor 5 juta tiap bulan. DPRP maupun DPPSP, semua pengembang wajib mengalokasikan membuat tandon. Ini yang pertama, tandon disiapkan. Yang sudah kita lakukan ya di daerah Curug itu, kalau nggak salah di daerah Kartijaya itu sudah dibangun oleh pengembang Baramos. Itu kita minta supaya dia di setnya jelas peruntukannya untuk pembangunan, dan pelakunya pelaksananya adalah pihak pengembang, bukan oleh Pemda. Ya, ini yang baru-baru ya gitu. Ini wajib. Setiap nanti ada izin mendirikan bangunan PBB, mereka harus dilapir di setnya harus tertera bahwa di situ ada alokasi untuk pembangunan tandon untuk penanggulangan banjir. Yang kedua,
Kita setiap tahun senantiasa melaksanakan normalisasi di sungai-sungai. Ya Pak Iwan ya, di sungai-sungai. Ada di Kalisapi, terus juga di Cirarap, terus juga ada di situ di mana itu Pak Iwan? Penanggulangan banjir itu kita normalisasi di Gelam, dan ini program kita adalah terkait dengan penanggulangan banjir. Pertama adalah menyiapkan situ untuk dibangun oleh pengembang, yang kedua adalah normalisasi yang sudah kita lakukan. Yang berikutnya bahwa kita pemerintah daerah, artinya ada dinas-dinas terkait, setiap musim hujan pastinya sudah melakukan antisipasi. Ya, langkah-langkahnya nih. Untuk TLHK, walaupun belum secara menyeluruh, di tempat-tempat strategis, di jalan-jalan besar yang banyak dilalui kendaraan, itu ada pohon-pohonan yang lakinya sudah sudah menjalar ke bawah, sudah tua, itu dipangkas terus. Upaya-upaya itu ya, dipangkas oleh kita. Terus ini upaya-upaya. Yang berikutnya DLHK juga sudah turut membantu juga dengan dinas bina marga dari kaitan masalah pengerukan sampah di sungai. Ya, kami juga pernah datang juga ke lokasi. Ini menjadi rutinitas yang dijalankan oleh teman-teman. Yang berikutnya kita berupaya setiap tahun juga bekerjasama dengan TNI untuk melaksanakan normalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Tangerang yang memang berisiko untuk banjir yang menjadi kewenangan Pemda. Tapi kalau bukan yang menjadi kewenangan Pemda, kita koordinasikan dengan BWS atau Kementerian PU. Kami selalu berada dengan Bina Marga terkait ini, dan minggu besok juga akan masih rapat lagi untuk melanjutkan program-program penanganan banjir. Tadi musim penghujan sudah mulai jalan. Jadi ini yang kita bisa laksanakan di samping ada penanganan terkait dengan korban-korban banjir, logistik Wakil Bupati datang. Dan ini yang dijalankan sebagian oleh kita, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh dinas. Kasih 5 juta. Udah. Masuk ke Udah cukup. Itu maksud saya. Kalau misalkan yang baru Kurang jelas ngelaksanain sendiri. katakanlah yang mengurus itu kita siapkan alokasi tanahnya untuk kepentingan tandon, dibuatkan dalam bentuk Coba nih yang tak Nah, yang lama ini kita anggapannya Bupati gimana kesejahteraan wartawan. alihan sepihak bagi pengembang-pengembang yang sampai saat ini sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut, sudah tidak bertanggung jawab, yang dia bangun pergi kemana saja meninggalkan beban kepada Pemda. Nah, ini Pemda sudah kita siapkan ya, dibahas mudah-mudahan tahun 2005 akhir atau 2026 ini bisa sudah selesai. Nanti ada pengambilan siapkan kita, sekaligus nanti kita tangani untuk pembuatan ya, pengembang-pengembang dalam kantong Mas Eko juga tahu kadang-kadang Mas Eko. Mas Eko. Mas Eko. Itu ya. Gantilah. Doain aja supaya kita jangan dalam Pemda. Hidup Mas Eko. Yang mau milih, yang mau calon, bahwa itulah kalau Pemda nih, bahwa itulah yang terbaik. Ya, nanti yang dipilih itulah teman-teman yang milihnya. Ya,
Jadi supaya apa? Supaya tetap misinya pasti untuk membangun Kabupaten Tangerang. Pasti begitu. Amin. Silakan itu Pak ya. Oke. Ini pertanyaannya nih. Nanti Ibu Ibu Kominfo sudah menjelaskan tadi. Pak, kita sudah maksimal untuk bisa kerjasama dengan teman-teman secara normatif dalam rangka editorial, dalam rangka iklan, ya. Cuman wartawannya nambah terus jumlahnya. Jadi yang ini udah terakomodir, begitu nambah lagi wartawan, jadi belum terakomodir. Ya, tapi ini kan usulan ke Pak Kominfo di sektor ini. Nanti akan kita bicarakan dengan Kominfo, ya. Jadi setiap itu sebenarnya sudah ada kerjasama. Memang belum semua, jujur aja belum semua bisa kerjasama karena kami belum bisa mengakomodir sejumlah wartawan yang cukup banyak ini. Tapi kan komunikasi parsialnya secara normatif kan jalan juga kan, abang juga dengan teman-teman kan di OPD ini masing-masing bisa untuk memberikan informasi sekaligus juga dimuat, sekaligus juga diberitakan, sumbernya sudah jelas. Itu kan parsial kan juga komunikasi. Memang secara institusi lembaga Kominfo belum bisa mengakomodir secara keseluruhan karena senantiasa bertambah terus nih wartawan-wartawannya. Diharap sabar. Ya? Diharap sabar. Ya diharap sabar lah. Ya, jadi tapi ya ini masukan jadi buah pemikiran kita semua. Ya, terima kasih. Toh tidak ada niatan Pemda ini melalui Kominfo ini tidak memberikan perhatian kepada teman-teman wartawan, kan tidak ada niatan itu. Tidak ada niatan tidak akan memberikan perhatian, tidak. Semuanya berusaha untuk bisa berkolaborasi, bekerja sama, kapasitas bingkai mitra tadi. Ya, jadi insya Allah Pak Sekjen yang kami hormati, ya. Kalau belum puas nanti bisa ngobrol dengan Ibu Kominfo, dari Kominfo. Oke ya, terima kasih.